Di awal film, kita langsung disuguhin suasana yang tegang dan penuh tanda tanya. Seorang agen rahasia terjebak dalam situasi berbahaya dan berusaha melarikan diri dari kejaran musuh yang misterius. Meskipun dia udah berusaha main cerdik, musuhnya ternyata jauh lebih lihai dan berhasil menyudutkannya. Aksi pembuka ini ngebuka tabir kalau ada perburuan berdarah yang lagi menargetkan para agen kelas atas satu persatu. Suasana langsung dibuat mencekam, ngasih sinyal kuat ke penonton kalau dunia intelijen di film ini lagi nggak baik-baik aja. Pindah ke sebuah kota kecil yang tenang, kita dikenalkan sama sosok pria bernama Lewis yang sebenarnya adalah mantan agen rahasia kawakan bernama Nicholas Shaw. Nick sengaja memalsukan identitasnya dan hidup menyendiri demi menghindari masa lalunya yang kelam. Rutin setiap pagi, Lewis nongkrong di kedai kopi langganannya dan ngobrol santai sama Janice, pelayan kedai yang ramah. Janice curhat soal anak ceweknya yang minta hadiah ulang tahun anak kucing, serta anak cowoknya yang kerap diejek teman-temannya gara-gara nggak bisa lolos dari level 10 di game Gatekeeper. Gak cuma Janice, Lewis juga dekat sama Irene, pemilik toko buku di sebelah kedai. Irene selalu menyiapkan buku-buku bagus buat Lewis. Malah di adegan ini, Lewis dengan pintarnya bisa menebak jenis teh langka yang dibawa Irene cuma dari aromanya saja. Dan ngebantu benerin ketel teh Irene yang rusak cuma pakai klip kertas. Momen ini memperlihatkan kalau meskipun Lewis hidup sebagai warga sipil biasa, insting super dan kecerdasannya sebagai mantan agen rahasia nggak pernah luntur. Di tengah ketenangan hidup barunya, ingatan traumatis Nick mendadak muncul dalam bentuk kilasan flashback. Dulu dia pernah ditangkap, diikat, dan disiksa secara brutal dalam sebuah sesi interogasi. Tragedi masa lalu itu terus membayangi pikirannya. Kembali ke masa kini, Lewis lanjut beraktivitas di sekitar kota. Dia sempat ngobrol sama pria lokal penangkap kucing liar dan minta agar disisain satu anak kucing manis buat Janice. Gak cuma itu, Lewis juga ngasih secarik kertas berisi kode rahasia cheat game Gatekeeper ke Janice biar anaknya nggak dibully lagi. Janice terharu banget dan menganggap Lewis sebagai pria yang sangat baik. Tapi kedamaian itu nggak bertahan lama. Salah satu warga memberitahu Lewis kalau ada pria asing berkemeja rapi yang datang ke kota sambil membawa foto Lewis dan bertanya-tanya ke orang-orang. Lewis langsung sigap dan melihat pria asing itu dari kejauhan, menyadari kalau penyamarannya sudah terbongkar dan masa lalunya berhasil mengendus keberadaannya. Nick alias Lewis tahu kalau masa-masa tenangnya di kota kecil ini resmi berakhir. Tanpa buang waktu, Nicholas menyergap pria asing yang mencarinya, yaitu David Logan. Tapi sebut saja dia David. Dengan todongan senjata, Nicholas memaksa David masuk ke dalam mobil dan membawanya ke tempat terisolasi di sebuah lumbung tua. Di sana, David menjelaskan bahwa dia datang bukan sebagai musuh, melainkan membawa pesan dari Elias Kane, mantan bos dan atasan mereka di The Agency. Elias ternyata ikut bersembunyi di tempat tak jauh dari situ. Elias memberitahu Nicholas kalau The Agency mencatat ada perintah pembunuhan atas nama Nicholas. Gak cuma itu, Elias membeberkan kabar buruk. Putri kandungnya, Monica, yang juga seorang agen berbakat, mendadak hilang. Monica nekat menyelidiki siapa otak di balik pembunuhan 8 agen rahasia mereka. Jejak Monica mengarah ke sosok broker informasi berbahaya bernama Quentin. Elias dan David membujuk Nicholas untuk kembali beraksi. Elias mengingatkan Nicholas pada tragedi masa lalu. Dulu Nicholas disiksa habis-habisan sampai ingatan dan mentalnya rusak, hingga tanpa sadar membocorkan daftar nama 8 rekan agen mereka yang akhirnya tewas dibantai satu persatu. Get up. Let's go. Meskipun Nicholas merasa bersalah dan sudah muak dengan dunia agen rahasia, bahkan merubah namanya jadi Lewis, Elias memohon atas nama pribadi sebagai seorang ayah untuk membantu menyelamatkan Monica. You know, I should have been allowed to kill him.
Nicholas akhirnya setuju untuk membantu, tapi dengan satu syarat mutlak, hanya dia dan Elias, tanpa melibatkan David yang dinilainya terlalu ceroboh dan banyak bicara. Just us. Okay, just us. Nicholas dan Elias mulai bergerak menyusuri jejak keberadaan Monica. Mereka mendatangi apartemen rahasia milik Monica yang menyamar sebagai teknisi medis bernama Rebecca. Name's Rebecca. Medical technician, single. Nicholas dengan teliti menggeledah setiap sudut apartemen untuk mencari petunjuk terkecil. Di apartemen itu, Nicholas menemukan rokok merek Malawi, rokok langka favoritnya yang dulu pernah disukai oleh Monica. Namun, insting tajam Nicholas menyadari ada hal yang aneh. Abu rokok dan jejak di kamar tersebut masih sangat baru. Seseorang baru saja berada di sana sebelum mereka datang, sadar kalau pergerakan mereka sudah bocor dan apartemen itu sudah tidak aman. Nicholas dan Elias langsung bergegas kabur sebelum disergap. I'll drive. Setelah lolos dari apartemen Monica, Nicholas dan Elias mendatangi seorang kawan lama yang membuka usaha potong rambut. Di balik profesi tukang cukurnya, orang ini ternyata informan dunia hitam yang punya banyak jaringan. Sambil pura-pura potong rambut, Nicholas mengulik informasi soal Quentin. Si informan membeberkan kalau Quentin itu ibarat dalang yang suka mengendalikan orang dari balik layar. Dia juga mengonfirmasi kalau Quentin memang lagi menyandera seorang agen cewek buat dijadikan umpan. Dari situ, mereka dapat petunjuk nama seorang bos kriminal lokal yang bekerja buat Quentin. I'd get to him quickly before he dries up permanently. It's a dangerous proposition, brother. Hair looks nice. Thanks. Nicholas dan Elias langsung menerobos masuk ke markas bos kriminal tersebut. Si bos kriminal yang merasa di atas angin awalnya meremehkan dan mengancam bakal menghabisi mereka berdua. Tapi Nicholas nggak pakai banyak cangcing-cungceng. Dia langsung menunjukkan bungkus rokok Malawi langka milik Monica dan melumpuhkan para pengawal dengan gerakan cepat dan mematikan. Fuck you, shoot him in the head. Take her. Terdesak dan ketakutan, si bos kriminal akhirnya buka suara kalau Monica disandera di sebuah kawasan perkebunan rumah kaca bernama The Orchard di sekitar 100 mili ke arah utara. That is the last place that I saw her. I swear to God. Mengantongi lokasi rahasia musuh, Nicholas dan Elias langsung meluncur ke lokasi The Orchard. Nicholas menyusup sendirian ke dalam komplek rumah kaca dengan senyap. Setelah menyisir area perkebunan, Nicholas berhasil menemukan lokasi penahanan Monica. Pertemuan emosional terjadi, tapi nggak ada waktu buat bersantai karena Monica menolak kabur sebelum mengambil flash disk berisi file data penting yang berhasil dia enkripsi dari sistem musuh. Here, take this. Masuk ke ruang server, Monica langsung berusaha mengunduh file master database yang berisi identitas asli pembunuh dan dalang konspirasi. Alright, almost there. I got it. Saat proses unduh selesai, tim penyergap musuh mendobrak masuk. Di saat yang krusial itu, ya, Monica mendadak menodongkan senjata ke arah Nicholas. Monica menuntut agar Nicholas menyerahkan drive data itu kepadanya. Elias yang mendengar dari alat komunikasi menyuruh Nicholas menyerahkannya demi keselamatan Monica. Tepat setelah mendapatkan drive tersebut, Nice try. Let's go. Hold it! saat melarikan diri menembus hutan, Monica ternyata terkena tembakan peluru.
Nicholas berhasil menyelamatkannya membawa Monica berlindung. Karena tidak ada benang jahit atau alat medis, Nicholas terpaksa membakar luka tembak Monica menggunakan besi panas untuk menghentikan pendarahannya. Try not to move. Had to burn the wound. Couldn't find. Sambil menahan sakit, Monica yang belum percaya sepenuhnya mencecar Nicholas. Monica menuduh Nicholas sebagai sosok penakut yang dulu menyerah saat disiksa lalu membocorkan 8 nama agen rekan mereka. Nicholas membantah tuduhan itu. Dia menjelaskan kalau dulu bukan menyerah karena disiksa fisik biasa, melainkan disuntik cairan obat bius keras atau sodium thiopental secara berulang-ulang. Obat itu nggak cuma menghancurkan ingatan, tapi juga dipakai buat mendoktrin dan mencuci otaknya agar dia percaya kalau dialah pembocornya. Belum sempat menyelesaikan perdebatan, anak buah Quentin mengepung posisi mereka dan tiba-tiba setelah Nicholas lolos dari serbuan musuh di hutan, Monica kabur membawa drive tersebut dan menemui ayahnya, Elias Kane. Let's just do this first. Please. Monica menyerahkan drive itu, tetapi Elias memanipulasi Monica dengan menyebut kalau Nicholas sebenarnya memalsukan atau menghancurkan bukti saat download. Watched him download it. I saw it. Elias menghasut Monica agar mereka membunuh Nicholas. Loh, kok dibunuh? Entahlah, hanya Elias yang tahu. Di saat yang sama, Nicholas yang ditinggalkan sendirian akhirnya berjalan ke pinggir jalan dan meminjam telepon dari seorang warga. Yeah, I got a line you can use. Yeah. Nicholas menggunakan telepon itu untuk menghubungi Irene di toko buku lewat kode-kode rahasia akun dan buku demi menyiapkan proses dekripsi data yang sesungguhnya. Tango Delta 5744. Juliet Kilo X-ray. We're here. Yeah. Setelah menumpangi mobil warga yang meminjamkannya telepon, Nicholas kembali ke kota kecilnya dan mendatangi toko buku milik Irene. Kode-kode rahasia buku yang disebutkan Nicholas lewat telepon sebelumnya ternyata adalah instruksi bagi Irene untuk menyiapkan file dekripsi data yang asli. Ingatan Nicholas mulai pulih secara perlahan melalui aroma teh dan ingatan sensori di toko buku. Nicholas sadar akan satu hal janggal. Saat dulu dia disiksa dan disuntik obat bius, para penyiksa sama sekali tidak menanyakan nama-nama agen rekannya, melainkan hanya menanyakan soal Quentin. Artinya, ada orang lain di dalam organisasi mereka yang sengaja menyerahkan nama-nama agen tersebut. Di saat situasi kota kecil tampak tenang dengan obrolan harian sheriff lokal, 2 orang asing tiba untuk melacak keberadaan Nicholas yang memakai nama samaran Lewis. Kedua orang itu tidak lain adalah Elias Kane dan David. Morning, Sheriff. Morning. Elias dan David mendatangi kedai kopi langganan Nicholas dan menginterogasi Janice. Janice yang tidak curiga sama sekali menjelaskan kalau dia tidak tahu alamat rumah Lewis, tetapi menyarankan mereka untuk bertanya kepada Irene di toko buku sebelah karena Lewis sering memesan buku di sana. Elias dan David pun langsung bergerak menyeberangi jalan menuju toko buku Irene. Di saat yang bersamaan, Nicholas mengalami kilasan ingatan, flashback masa lalu yang sangat jernih ketika dia disiksa dulu. Dalam ingatan itu, Nicholas mendengar jelas instruksi penculikannya. Injection will kill him. It doesn't matter. If he doesn't give up Quentin, he's useless. Di ingatan ini, Nicholas akhirnya sadar 100% bahwa dulu para penculiknya tidak pernah menanyakan daftar 8 nama agen temannya, melainkan cuma mengincar informasi soal Quentin. Ini membuktikan kalau Nicholas tidak pernah membocorkan nama-nama tersebut, melainkan ada pengkhianat di dalam tim mereka sendiri yang dengan sengaja menyerahkan daftar nama itu. Elias dan David menerobos masuk ke toko buku Irene dan menodong Irene dengan senjata. Elias menuntut agar Irene memberitahu lokasi rumah Nicholas Shaw, namun Irene dengan berani menolak dan menegaskan kalau Nicholas tidak akan pernah memberitahunya karena Nicholas sangat berhati-hati. Irene bahkan langsung menunjuk muka Elias dan membentaknya. Because he's coming for you now, you fucking traitor. Karena melawan, tiba-tiba She's useless. dan saat Nicholas tiba di area sekitar toko,
Ya, terjadi aksi baku tembak sengit antara Nicholas dan David. Elias Kane memanfaatkan situasi ini dengan menjadikan Janice sebagai sandera untuk mengamankan dirinya. Di tengah kekacauan baku tembak tersebut, Nicholas akhirnya berhadapan dan bertemu kembali dengan Monica. Di momen inilah fakta besar akhirnya terbongkar secara utuh di hadapan Monica. File dekripsi dari HP atau sistem berhasil mendengarkan bukti rekaman audio instruksi Elias Kane. Terungkap bahwa ayah Monica lah yang sebenarnya menyewa sang pembunuh bayaran, Fiona Shaw, untuk menghabisi para agen. Rekaman itu membuktikan kalau Elias menumbalkan rekan-rekan mereka demi menguasai jaringan bisnis Quentin, serta menjebak Nicholas seolah-olah dialah sang pengkhianat. Mendengar bukti rekaman suara ayahnya sendiri yang menyendera orang tak bersalah dan membantai rekan-rekan mereka, Monica seketika shock berat dan sadar bahwa selama ini dia telah dimanipulasi oleh ayahnya sendiri. Setelah membongkar kebenaran di hadapan Monica, Nicholas langsung berlari keluar mengejar Elias yang melarikan diri menggunakan mobil sambil membawa Janice sebagai sandera. Namun belum jauh Nicholas berlari mengejar, dia menemukan mobil Elias sudah dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan. Nicholas mendekati bangkai mobil tersebut dan menemukan Janice yang terluka dan shock berada di kendaraan. Nicholas memastikan kondisi Janice terlebih dahulu dan menenangkannya, sementara Elias sudah merangkak keluar dan berusaha melarikan diri ke area hutan. Setelah memastikan Janice aman, Nicholas kembali melanjutkan perburuannya mengejar Elias hingga ke lokasi konfrontasi terakhir. Nicholas berhasil memojokkan Elias yang kehabisan amunisi hingga terluka parah dan tersudut di tepi pantai. Di bawah ancaman senjata Nicholas, Elias mengutuk keadaannya dan membeberkan alasan pengkhianatannya. Elias mengaku bahwa dia tergiur keuntungan besar dari jaringan bisnis gelap Quentin dan menganggap pembantaian rekan-rekan agen adalah harga yang harus dibayar demi kekuasaan. Saat Nicholas hendak mengeksekusi Elias, Monica tiba-tiba muncul. Monica yang shock berat dan memegang pistol meminta kepastian dari ayahnya. Elias menatap Monica dan hanya bisa mengucapkan permohonan maaf. I'm sorry. Mendengar kata maaf yang mengonfirmasi pengkhianatan tersebut, Nicholas menarik pelatuk dan beberapa hari kemudian, Nicholas bertemu kembali dengan sosok perantara wanita, salah satu teman lama agennya di sebuah area sekolah. You knew it was Elias. Terungkap bahwa konspirasi spionase ini jauh lebih luas dari sekedar pengkhianatan Elias Kane. Find your assassin and you'll find your answer. Lewat percakapan telepon dengan Irene, pemilik toko buku yang selamat, Nicholas memberitahu bahwa dia harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama beberapa hari. I'll be away on business for a few weeks. Nicholas kembali mengenakan pakaian serba hitam dan film ditutup dengan persiapan Nicholas untuk berburu eksekutor utamanya, Fiona Shaw, menandai bahwa perjuangannya belum berakhir, selesai. Pas awal kali nonton film ini tuh kayak ditarik ke dalam labirin mental gitu loh ya. Soalnya dari awal penonton tuh sengaja dikerjai sama ceritanya. Kita dibuat kasihan banget sama Nicholas Shaw. Bayangin aja, hidup udah pengen tenang di kota kecil jadi Lewis, ngopi santai, baca buku, malah dikejar rasa bersalah karena mikir dialah pemicu tewasnya 8 temannya sendiri. Tapi yang paling bikin gregetan pas nonton itu emang plot twist karakter Elias Kane. Di sepanjang film, Elias Kane tampil sebagai sosok ayah dan atasan yang bijak, seolah-olah mau menyelamatkan anaknya dan membongkar konspirasi. Tapi di balik itu, dia justru dalang utama yang mengorbankan semua bawahannya demi uang dan kekuasaan. Pelajaran dari film ini adalah, orang yang paling sering membual tentang loyalitas kadang adalah orang yang paling pertama menjual kita. Itu saya, Mbak.